Nasi Maruf. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Oke, sekarang hari Sabtu. Sebenarnya saya bingung mau update apa. Tapi pas saya baca-baca komentar di beberapa video yang saya punya, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan terkait apa kemarin ya? Oh iya, terkait pakan untuk dapnia makna. Banyak yang tanya dapnia maknanya itu dikasih makan apa? Terus apa perlu ganti air? Terus apa lagi ya? Kayaknya dua dulu deh yang saya jawab. Nah, untuk kalau ditanya dapnia makna yang saya punya itu makan apa? Sebenarnya ada dua yang sering saya masukin ke wadah dapnia makna. Yang pertama, biasanya sih saya ngasih itu guys. Jadi sisa-sisa kotoran ayam atau kotoran burung puyuh. Oke, kotoran itu biasanya sering saya cairkan, terus sesekali saya masukin ke wadah dapnia makna. Tapi itu juga nggak setiap hari sih. Saya masukinnya itu paling cuma 3 hari sekali lah, atau semut saya aja. Cuman kan karena kan saya biasanya ngeliatin wadahnya dulu nih, kira-kira butuh suplai makan atau enggak. Biasanya sih kalau saya ngelihatnya dari dapnia maknanya sendiri, kita lihat di tubuhnya itu ada selaput-selaputnya atau enggak. Kalau misalnya tubuhnya bersih, nggak ada selaputnya, berarti kan nggak overfeeding lah. Jadi wadahnya ini kandungan airnya butuh asupan lagi untuk pakan dapnia maknanya. Biasanya sih ya habis itu saya kasih. Nah, terus apalagi selain kotoran? Biasanya selain kotoran itu, oh iya, saya pakai air hijau. Jadi kebetulan kan di wadah-wadah kutu air saya yang pakai box kulkas itu kan airnya tuh ada yang rada-rada warna hijau gitu kan, pakai green water. Nah itu biasanya saya saring tuh airnya. Jadi yang saya ambil cuma airnya aja. Nah nanti airnya itu saya tuangin ke wadah-wadah dapnia makna. Udah itu aja. Jadi cuma dua yang biasa saya lakukan, pakai kotoran sama pakai green water. Nah terus airnya perlu diganti atau enggak? Nah ini juga nih yang sering ditanyain. Kalau misalnya diganti atau enggak, saya sih nggak ganti air sih. Jujur nggak pernah ganti air. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di momen-momen tertentu saya anggap kalau wah ini kayaknya perlu dikuras nih. Contoh kemasukan kecebong, itu biasanya saya langsung ganti air. Atau jentik nyamuknya itu udah terlalu banyak dan saya agak repot untuk ngebersihinnya. Nah itu biasanya juga jadi salah satu faktor untuk saya kuras. Tapi bukan menjadi keharusan dikuras. Ya pokoknya faktor-faktor itulah, masukkan kecebong atau terlalu banyaknya jentik nyamuk. Biasa itu yang jadi faktor saya untuk nguras wadahnya. Jadi kalau bisa kalian lihat, itu di pinggir-pinggir selaput-selaput itu kayak ada warna hijau-hijau ya. Nah itu alganya. Alganya, cuman ini alganya bukan pakai alga chlorella ya. Jadi ada alga lain yang memang dia tumbuh di atas permukaan air. Terus ini pakai sisa-sisa kotoran burung puyuh. Jadi sisa-sisa kotoran yang saya pakai untuk kultur kutu air ya, walaupun kecil dampaknya, tapi tetap berpengaruh juga untuk dapnia makna. Nah ini dapnia maknanya kebetulan tadi habis hujan, terus dia lagi ngumpul di pinggir-pinggir. Sebenarnya merata sih di pinggir-pinggir. Dan kemarin hampir kehabisan juga dapnia maknanya, diserok-serokin. Ini udah jalan sekitar 2 hari. Saya diemin, nggak terima order dapnia makna dulu. Tujuannya biar mereka meregenerasi dulu, biar banyak lagi lah. Karena kasihan kalau diserokin terus. Itu ya jawaban dari pertanyaan yang masuk terkait pakan sama ganti airnya. Bener-bener cuma sesimpel itu sih kalau saya piara dapnia makna. Gak perlu dikasih pelet. Sebenarnya kan banyak tuh yang pakai pelet Fengli bang, dihancurin.
Jos, kalau saya sih enggak sih, saya nggak pakai apa-apa. Tujuannya bukan apa-apa, lebih mempermudah kalian, karena kan hal yang saya lakuin ini insya Allah sih ada di kalian, dan itu akan mempermudah teman-teman untuk mencoba mengkultur kutu air, khususnya untuk Damnia Magna ya. Di sini saya suka Damnia Magna itu saya bilang kutu air juga. Oke. Bahkan saking mudahnya mengkultur Damnia Magna, itu ditaruh di tempat kayak gini aja, itu hidup guys. Jadi tuh, jadi ini kan wadah biasa ya, maksudnya ada air tergenang gitu kan, terus sama orang tua saya dimasukin kayak gini nih, tanaman apa gitu, terus saya iseng aja, saya taruh beberapa Damnia Magna, ternyata dia tuh hidup, ternyata dia hidup, gak mati ya. Dan airnya kalau kalian bisa lihat itu cenderung jernih. Nah, jadi bener-bener sesimpel itu untuk mengkultur Damnia Magna. Terus wadah yang ini juga sering banget saya update. Kalau ini kebetulan wadahnya bening terus, nggak tahu kenapa, padahal sering sekali saya bikin keruh. Maksudnya dalam artian saya kasih pakan kotoran sama green water ya, alga gitu. Tapi ya ternyata memang apa namanya, Damnia Magna ini feeling saya sih dia itu membuat air itu jernih. Serius. Asumsi saya kalau Damnia Magna ini membuat air itu jernih. Kenapa? Nanti saya akan jawab juga di contoh yang lain ya. Ini juga udah saya serokin, masih tetap ada aja Damnia Magnanya. Ini juga Damnia Magnanya masih ada. Di sini di bawah juga tuh kalian bisa lihat ya, ada juga. Sama di sana. Oke, nah ini dia. Kalian lihat ada nasi gitu. Jadi iseng-iseng saya coba, bener-bener coba itu ya. Saya taruh nasi, karena ini kan nasi untuk pakan bebek ya. Saya iseng-iseng taruh. Ini bener-bener iseng-iseng ya. Jadi kalian jangan coba-coba, atau mungkin jangan ya langsung dicoba gitu, karena ini saya baru uji coba aja. Kira-kira berhasil atau enggak? Sisa-sisa pakan nasi ini dimakan sama Damnia Magna atau enggak, saya juga belum tahu. Yang sini cuma baru uji coba. Karena ya buat itu aja sih, buat suplemen ke Damnia Magnanya, siapa tahu bisa jadi sumber pakan. Pakai airbrush bisa nggak? Ya mungkin bisa, kalian coba aja. Yang jelas kan kita berhak untuk mencoba. Ikan gabusnya lagi pada nongol. Tuh. Sekalian deh saya update deh yang di sini. Oke, itu tadi terkait Damnia Magna ya. Benar-benar menurut saya sih simple. Jangan dipersulit juga. Ya walaupun banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan untuk mengkultur Damnia Magna. Atau mungkin kalian menjadikan channel saya sebagai referensi untuk mengkultur Damnia Magna juga, ya terserah. Yang jelas cara yang saya gunakan adalah cara yang mudah-mudahan sih termudah dan gak terlalu banyak bahan. Itu aja sih. Mau update, ternyata bebeknya itu sehat ya. Bebeknya sehat, saya beli kecil sekarang tuh. Layarnya aja udah mulai panjang. Aduh, buat kalian yang ngamatin bebek saya kemarin, dari proses pembuatan box ini sampai uji coba perdana, dan mau update juga bagaimana sih keadaan kutu air yang ada di sini, di kolam kutu air ini, ketika kita masukin ikan gabusnya. Tuh, ikan gabusnya tuh lagi pada di situ tuh. Tuh ya, satu. Itu juga ada ikan-ikan mati, saya taruh di situ. Nah, kutu airnya kayak gini guys. Tadi saya ngamatin lebih dekat lagi. Nah, ini kalau saya amati dia itu bulat-bulat dan seperti, nah ini dia guys, bulat-bulat ya. Dan ini kalau misalnya saya nilai, ini tuh bulat-bulatnya karena overfeeding atau jumlah makannya, jumlah pakan yang ada di kolam ini tuh melimpah, dan itu sampai nempel-nempel di kutu airnya. Ini bulat-bulat tuh kutu airnya, tapi jumlahnya masih belum banyak sih, karena emang hujan terus. Cuman feeling saya kutu airnya tuh aman, nggak dimakanin sama ikan gabus.
feeling saya sih, karena iya, atau mungkin kita perlu ambil aja kali ya gabusnya. Karena totalnya ada 27 ekor sih kan gabusnya. Kebanyakan atau enggak ya untuk kolam segini. Buat yang penasaran kira-kira endapan yang ada di bawah situ udah sebanyak apa sih, juga penasaran sih. Kita coba yuk serok endapannya. Wah. Banyak juga endapannya ya. Ini nggak apa-apa lah, biarin. Jadi sumber pakan alami buat bulu air.